Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa kembali bersama program Bincang Psikologi Anak persembahan dari TV 10. Kembali lagi bersama saya Carla Ratna. Di momen yang bahagia ini sebelumnya izinkan Carla untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di hari yang istimewa ini, hari yang fitri, hari lebaran, kembali kami menjumpai Anda edisi spesial karena seharian nanti tayangan kita adalah spesial edisi lebaran. Begitu juga untuk program Bincang Psikologi Anak. Telah bersama Carla kali ini ada Bunda Tarika Isnaning Tias sebagai psikolog kita sekaligus juga narasumber kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kakak. Alhamdulillah Bunda, di hari yang fitri ini kita dipertemukan untuk berbincang bareng dan kita janjiannya kembali di lobi Paragon Hotel and Residence Solo ya, yang bertempat di Jalan Dr. Sutomo, Banjarsari, Surakarta ya Bunda. Di hari yang fitri ini Bunda tadi sempat jalan-jalan, izinkan Carla ini memberikan hampers untuk Bunda. Ini produknya Solo Paragon loh Bunda. Oh iya, ini apa Kak? Banana cake. Oh, tampilannya aduh keren banget kan ya, mewah banget. Tapi harganya ternyata tidak semewah tampilannya. Harga murah dengan tampilan yang elegan, cocok banget untuk hampers atau juga untuk oleh-oleh. Nah, ini spesial untuk Kak Tarika. Oke, terima kasih ya, Kak. Ini yang banana cake ya Kak. Padahal ada yang varian yang lain Kak. Seperti yang di depan itu tadi Carla juga beli untuk hampers teman-teman Carla ya. Ada bolu gula Jawa, kemudian satu lagi ada English fruit cake. Siap. Tampilannya cantik tapi harganya murah meriah, hanya Rp120.000 saja. Dan untuk mendapatkannya tinggal ke The Coral Restoran Solo Paragon aja, gitu ya. Ini cocok untuk hantaran dan juga untuk oleh-oleh. Yang berkunjung ke kota Solo boleh untuk bawa oleh-olehnya berupa cake ini ya. Ada 3 varian. Baik. Nah, Kak Tarika, mumpung momennya Lebaran ya, kita cocok deh kayaknya kalau ngobrolin tentang makna Lebaran, tapi lebih ke anak-anak ya. Makna Lebaran yang harus ditanamkan pada anak-anak. Seperti kita ketahui sendiri ya, anak itu kan masih sulit untuk memahami hal yang abstrak seperti mendapatkan pahala atau kembali ke fitri atau kembali ke suci. Anak-anak itu kan masih apa ya, masih belum bisa untuk memahami secara benar bagaimana untuk memaknai Lebaran yang sesungguhnya. Soalnya pemahaman mereka itu kan masih sebatas hal yang konkret ya, yang dapat dirasakan secara langsung. Nah, kalau menurut Bunda Tarika sendiri, bagaimana menjelaskan tentang Lebaran ini pada anak-anak? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika kita mau menjelaskan tentang makna Lebaran, kita sendiri dulu nih, kita harus memahami apa sih Lebaran itu. Nah, Lebaran itu kan sebenarnya adalah hari kemenangan ya. Hari kemenangan setelah kita 30 hari berpuasa. Nah, setelah 30 hari berpuasa, akhirnya alhamdulillah nih Allah ngasih 1 hari untuk kita merayakan kemenangan tersebut, yaitu di hari yang fitri. Dan harapannya adalah ketika Lebaran itu tidak hanya kan amalan-amalan setelah 30 hari Ramadan, itu ya, selama Ramadan itu tidak hanya berhenti di 30 hari tersebut, tapi setelah itu dirayakan nih di hari Lebaran, dan kemudian kita berharap nih kita menjadi hati yang suci, membersihkan diri, melapangkan diri, dan insya Allah menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi menambah keimanan dan ketakwaan setelah Ramadan gitu ya. Harapannya setelah Idul Fitri ini, jadi menanamkannya tuh bahwa kamu kembali bersih gitu ya. Dan juga tingkat keimanan dan juga ketakwaannya lebih lagi. Betul. Dan istilahnya melapangkan dada juga ya Kak, mensucikan hati untuk saling memaafkan juga kan di hari yang fitri ini. Nah, kemudian bagaimana ya, mungkin itu bagi anak itu abstrak sekali ya Kak ya. Nah, bagi anak kita menjelaskannya seperti apa? Nah, mungkin hal simpelnya adalah ketika 30 hari nih kita anak kemarin sudah dilatih berpuasa. Kan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, kita ajarkan besok kita sudah boleh nih 1 hari kita akan melakukan apa
saja. Satu yaitu sudah tidak boleh makan, sudah boleh nih makan dan minum. Nah, kemudian ada di hari yang fitri ini kita akan nanti pagi-pagi kita akan mengadakan sholat Idul Fitri untuk sebagai bentuk perayaan dan untuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita hari ini merayakan Idul Fitri, yaitu ada sholat Idul Fitri. Nah, kita yang mungkin yang itu dulu Kak yang bisa jadi dipahami. Secara simpel dulu yang mereka bisa pahami dulu ya, bahwa hari Lebaran ini itu setelah kita berpuasa selama 30 hari ya hari ini kita sudah menang gitu ya. Betul sekali. Jadi hal-hal yang simpel, soalnya memang pemahamannya kan mereka cenderungnya hal-hal yang konkret saja, yang abstrak-abstrak kembali ke fitri gitu kan mereka belum paham ya. Iya betul sekali, seperti layaknya kemarin kan kita menyambut Ramadan dengan hati yang senang dan juga kita menanamkan kepada anak juga hati yang senang ketika menyambut nih Idul Fitri gitu. Nanti juga ada kan berbagai kegiatan sholat Id, ada silaturahmi, sungkeman ya kalau di orang Jawa di itu sungkeman untuk saling itu. bermaaf-maafan. Nah, seperti itu. Kita yang akan menjelaskannya beberapa kegiatan seperti itu aja, seperti itu untuk kayak mempermudah pemahaman anak. Karena itu kan sifatnya konkret. Ayo habis setelah ini pagi-pagi setelah subuh kita berangkat nih sholat Idul Fitri untuk sebagai rasa syukur kita merayakan kemenangan di Idul Fitri ini. Nah, itu seperti itu yang dipahamkan kepada anak. Oke. Kemudian apa yang harus ditanamkan ini pada anak tentang Lebaran atau memaknai Lebaran itu sendiri? Iya kan kita kan tadi ya Kak ya sudah memahami dulu ya Lebaran itu adalah suatu hari kemenangan. Nah, terkadang adalah yang ada kan ada mungkin ada istiadah dan kemudian ada suatu biasanya keadaan yang mungkin kayak Lebaran itu ada ini ya bagi-bagi angpau itu bagaimana menyikapinya anak-anak kan gitu. Wah, Lebaran nanti aku pasti dapat angpau banyak gitu. Gitu kan itu ya berarti kan momennya kebetulan yang diharapkan gitu pastinya seperti itu. Nah, itu kan termasuk bagaimana kita juga sebagai orang tua menyikapi hal tersebut. Soalnya pemahaman anak Lebaran nanti pasti identiknya dengan angpau. Iya, betul sekali. Kayak ini ya dapat fitrah gitu ya. Nah, sebenarnya kan yang perlu kita tanamkan ke anak adalah kita buka nih pemahaman anak bahwa bukan seperti itu. Maksudnya ya memang waktu momen tersebut ada nih, berarti kita menjelaskannya ada mungkin bude atau ayah, ibu atau semuanya saudara-saudara adalah memberikan rezeki nih, memberikan rezeki. Kebetulan pas momennya adalah Lebaran. Karena hari kemenangan, merasa menang, kemudian berbagi rezeki begitu ya konsepnya. Gitu ya. Kemudian tapi bukan berarti ketika kita menanamkan jangan mengharapkan, istilahnya kita kan ada terlalu kan istilahnya ya kalau dikasih alhamdulillah, tapi kita ini nih yang perlu ditanamkan adalah berhenti untuk kayak kita meminta mana fitrahnya atau apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi kan yang harus kita tanamkan tidak seperti itu. Jadi lebih ke Lebaran ini kita sama-sama nih merayakan hari kemenangan setelah 30 hari dan kemudian setelah itu adalah kita sholat Id bareng-bareng, bisa berkumpul bersama, bisa silaturahmi dalam suatu momen yang biasanya ayah ibunya sibuk bekerja kan, satu momen itu kita merayakan untuk keluarga, libur, family time, bener-bener yang jauh pun mudik kan biasanya gitu ya, saudara-saudara yang bekerja di luar kota pun disempatkan untuk mudik gitu ya. Jadi ini yang harus kita garis bawahi karena mungkin kan kebiasaan setiap Lebaran itu memang ya berarti nanti aku dapat angpau, dapat fitrah gitu ya istilahnya, dan itu anak-anak sudah mengharapkan hal tersebut. Ini yang harus konsepnya harus dirubah berarti. Iya, berarti kita sebelum istilahnya kan kan biasanya kan setelah malam takbiran gitulah kita istilahnya memberikan pemahaman dulu nih kepada anak. Kan mungkin ada yang baru pertama kali dia merayakan Lebaran yang masih kecil, belum kita memberikan pemahaman. Besok itu kita ngapain aja sih? Kalau udah anak sekolah sih biasanya sudah agak ini sudah tahu kan, sudah melewatkan beberapa kali Lebaran dan dia paham. Tapi yang balita itu kan kadang belum paham ya. Tapi justru harus mulai dari balita itu ya Bun ya ditanamkan atau
apa ya namanya, diajarkan makna dari Lebaran itu sendiri. Betul sekali ya Kak. Jadi kemudian langsung konkretnya aja kita malam takbiran kita ajak ke masjid takbiran bersama. Terus kan biasanya ada di setiap kampung itu kan mengajak nih ada yang ada takbir keliling. Itu kan istilahnya menanamkan nih sebagai rasa wujud syukur kita melakukan takbir seperti itu. Kemudian besoknya langsung aja nih kita kasih tahu nih malamnya nih kan besok kita bakalan sholat Id besok bangun subuh ya. Yang penting kan menanamkan itu besok udah nggak sahur lagi, kemudian kita nggak puasa lagi. Iya, nggak puasa lagi. Kemudian sholat subuh, kemudian ada sholat Id seperti itu. Oke, nah, itu awalnya ya Kak ya. Jadi awalnya itu harus menjelaskan dulu tentang Lebaran itu seperti apa, konsepnya juga meluruskan dulu konsepnya yang selama ini anak-anak tuh biasanya Lebaran itu dimaknai dengan nanti bagi-bagi angpau atau fitrah. Nah itu yang harus diluruskan konsepnya. Jangan kemana-mana sebagai orang tua, nanti apa yang harus kita lakukan untuk menanamkan makna dari Lebaran bagi anak. Tetap di Bincang Psikologi Anak, kami segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10. Dan saya juga Bunda Tarika saat ini masih berada di lobi Paragon Hotel and Residence ya Bun ya. Oke, baik. Sahabat TV 10, kalau tadi kita sudah berbicara bagaimana mengajarkan atau bagaimana menjelaskan tentang Lebaran pada anak-anak, juga meluruskan konsep Lebaran itu sendiri bagi sebagian anak yang mungkin selama ini berpikir bahwa Lebaran itu ya nanti bagi-bagi angpau. Aku bakalan dapat angpau banyak gitu. Itu harus diluruskan. Nah, sekarang sebagai orang tua Bun, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk menanamkan makna dari Lebaran ini? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Setelah yang tadi ya Kak ya, yang pertama yaitu kita istilahnya memberi pemahaman dulu. Bisa sebenarnya pemahaman itu kan bisa dari lewat buku cerita. Kemudian kita kenalkan dulu kan ya Lebaran itu apa lewat buku cerita, atau ada video YouTube yang memang mengenalkan tentang untuk anak-anak ya Lebaran itu apa. Sambil kita juga dampingi, jelaskan juga. Ini loh ternyata besok kita Lebaran apa sih yang akan kita lakukan. Kemudian kita nanti ada sholat Id, kemudian nanti ada silaturahmi, kita saling memaafkan, ada sungkeman dan sebagainya. Nah setelah itu kan kita jelaskan, dan yang paling penting adalah libatkan. Jadi libatkan apa ini Kak? Jadi kayak libatkan anak itu ya, kalau kita sudah menjelaskan nih besok kita Id, ya sudah kita ajak kegiatan sholat Id itu. Terus kita beritahu dulu nih nanti kalau sholat Id ya nanti 2 rakaat ada beberapa takbirnya kan berbeda kan dengan sholat biasa. Kita memberikan pemahaman dulu. Yang penting adalah yang paling penting adalah kita mengajak. Jadi istilahnya biar menanamkan, oh tahu ini loh sholat Id seperti ini, walaupun dia cuman duduk di sebelahnya, tapi yang kita sudah kasih tahu nih apa sih yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Sama seperti ketika di masjid ya, di masjid itu tidak boleh rame atau apa. Nah beri pemahaman seperti itu dulu. Kemudian setelah itu juga libatkan nih untuk setelah sholat Id ada silaturahmi atau ada sungkeman ya, kita kasih tahu caranya bagaimana sungkemannya. Istilahnya kita jelaskan sungkeman ini adalah bentuk rasa istilahnya syukur kita, dan kita istilahnya meminta maaf, dan bentuk hormat kepada orang tua untuk pas di momen Hari Raya Idul Fitri ini. Nah seperti itu. Jadi kita ajak nih kan, kalau ketika menjelaskan kepada anak kan enak langsung waktu prakteknya kan. Sambil praktek sambil kita juga jelaskan ini kenapa kok ini ada sungkeman. Nah kan kemarin yang sudah di briefing dulu nih istilahnya, sudah dijelaskan pemahamannya gitu kan. Nah sekarang kita prakteknya nih yang penting. Nah sambil itu diulangi lagi nih penjelasan kita. Kalau jadi sebelumnya kan memang harus ditanamkan dulu
bahwa memaafkan tuh seperti apa, konsep saling memaafkan. Nah, momentum Lebaran itu bisa digunakan untuk saling memaafkan gitu ya. Kalau di Jawa biasanya itu dengan tradisi sungkeman gitu. Seperti itu ya mungkin ya. Betul sekali Kak Nana. Jadi setelah itu kita ajak praktek. Nah, kan biasanya ketika kita mengalami ketika mengalami ternyata ada momen sungkeman, itu kan akan membekas ya, dan itu kan ketika itu membekas kan itu akan terkenang terus nih sampai nanti ya dewasa seperti itu. Dan akan selalu dirindukan. Biasanya meskipun jauh, setahun nggak pulang, tapi biasanya tuh nyempet-nyempetin setiap Lebaran pasti pulang. Iya, berarti kan sebagaimana orang tua adalah menanamkan atau memberi kenangan nih tentang Lebaran itu agar terkenang terus nih oleh anak-anak di masa dia nanti yang akan datang. Itu jadi kan momen-momen sungkeman, kemudian momen-momen sholat bersama, makan ketupat, makan ketupat bersama. Terus kemudian ditanamkan juga ini loh, alhamdulillah kita ini ada rasa syukur kita bisa setelah 30 hari berpuasa kita berhasil, akhirnya kita bisa makan-makan. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki, ada ketupat di sini, disampaikan seperti itu. Kemudian alhamdulillah kita juga bisa berkumpul sama keluarga. Kemudian mulai hari ini kita saling maaf, istilahnya meminta maaf dan memberikan maaf, istilahnya mengajarkan untuk kita kan dari situ kan juga penanaman bagaimana sih cara anak meminta maaf dan gimana, itu kan juga jadi sebuah kenangan nih yang bisa dikenang terus oleh anak-anak. Gitu, jadi itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi anak-anak kan lebih bisa memahami kalau langsung praktek biasanya. Kalau kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana konsep saling memaafkan, nah itu bisa dipraktekkan di saat Lebaran. Sekaligus juga memberikan kenangan ya Kak ya. Iya, kenangan bahkan, yang indah. Kenangan yang indah, bahkan mungkin sampai kita dewasa, sampai sudah berkeluarga, tetap untuk selalu ingat bahwa rumahnya, bahwa orang tuanya adalah rumah untuk kembali pulang, apalagi di momen Lebaran, begitu ya Kak ya. Ini yang harus anak-anak pahami dulu ya tentang makna dari Lebaran. Jadi akan ada sesuatu yang dikenang dalam perjalanan hidupnya, meskipun dia sudah jauh keluar kota atau keluar negeri, tetap akan merindukan untuk bisa berlebaran bersama keluarga. Iya betul, mungkin kayak rindu masakannya mamah papahnya, itu juga kan yang membuat momentum hari Lebaran itu benar-benar hari yang ditunggu kan. Itu berarti kan menumbuhkan rasa syukur nih dan rasa senang juga. Yang penting adalah menanamkan rasa syukur dan rasa senang kepada anak. Gitu Kak Nana. Perlu nggak ini ditanamkan kan? Biasanya kalau diajak silaturahmi ya, namanya juga anak-anak kan. Kita langsung terus jadi memaklumi namanya juga anak-anak. Padahal kan nggak boleh ya, meskipun anak-anak harus tetap juga diajarkan mulai diluruskan ininya ya. Nggak harus kita langsung excuse dengan namanya juga anak-anak kan nggak boleh ya. Nah biasanya kan anak-anak itu kalau silaturahmi ke tempat saudara, ke tetangga, namanya banyak makanan. Itu juga perlu diajarkan nggak ada etikanya untuk mengambil makanan antara boleh dan tidak, apa yang harus dilakukan betul, gitu. Pasti itu kan diajarkan juga. Iya juga pasti kan sebelum ketika kita mengajak silaturahmi kepada mungkin saudara ya, saudara yang atau tetangga atau siapapun ya, kan kita ada dulu memberikan pemahaman dulu kepada anak dulu, istilahnya anak ya tadi saya istilah katanya di briefing dulu apa sih. Kalau tidak, karena kan pasti gini ya, ketika anak itu tidak diberi pemahaman, otomatis apa yang dilakukan kan istilahnya tidak teratur dan tidak terarahkan. Nah, otomatis tugas kita adalah memberikan pemahaman nih. Ketika silaturahmi itu ngapain aja sih kita nanti datang nih ke tempat kakek, nenek atau saudara semuanya. Kemudian di situ apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian gitu ya, bikin kesepakatan juga ya. Iya betul, tidak boleh kesepakatan. Kemudian kayak mungkin pas itu kan apa namanya, boleh nggak kalau di sana nanti nangis gitu. Nah seperti itu kita kan buat perjanjian dulu nih. Kemudian kita tanamkan juga silaturahmi itu apa sih gitu kan. Silaturahmi adalah kita mengunjungi untuk apa namanya menyambung nih rasa tali persaudaraan atau saudara kita, menguatkan nih. Nah untuk agar nanti kenal satu sama lainnya gitu. Nah itu kita jelaskan juga. Kemudian jelaskan juga apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Semua
contoh kecilnya adalah ketika sampai di sana nanti salim ya gitu ya, salim gitu sama ya, orang tua salim ya, ya, sama kakek nenek atau yang lebih tua salim gitu. Nah itu kan sebenarnya juga mengajarkan adab juga ya untuk yang istilahnya nanti kan kalau itu diteruskan sampai terus menerus akan menjadi karakter anak tersebut. Karena sudah terbiasa gitu ya. Gitu. Begitu juga nanti apa yang boleh dan nggak boleh. Misalnya kalau aturan tetap berlaku kan meskipun banyak hidangan mungkin yang manis-manis, candy dan lain sebagainya banyak. Cuman kalau memang mungkin ada pantangan atau apa harus tetap diterapkan, itu harus bikin kesepakatan dulu juga ya. Iya, tadi kan setiap anak kan berbeda-beda dan setiap rumah itu kan punya aturan sendiri-sendiri ya. Jadinya kemudian mungkin ada yang tidak boleh manis ya, kita sampaikan dulu. Nanti kalau di situ tersedia bagaimana sih cara menyampaikannya kepada orang lain, kalau itu karena kata mama kalau manis itu nggak boleh atau apa. Nah seperti itu. Dengan sopan juga. Iya, dengan jadi sopan. juga bisa mengajarkan adab ya Bun ya. Iya betul. Kemudian diajarkan juga ketika apa namanya kalau mau minta istilahnya makanan di situ apa sih yang harus dilakukan, kita bisa ajarkan di situ. Kita harus bilang dulu boleh minta nggak Bude, atau boleh minta nggak kakak, atau boleh minta nggak itu. Nah itu kan diajarkan sebagai yang harus diulang-ulang ya ketika anak usia dini, karena itu kan harus diulang-ulang ya Bun, nggak cukup sekali ya. Karena kan itu namanya adalah penanaman akhlak itu tidak bisa hanya satu kali kemudian berubah, itu tidak mungkin karena itu adalah semuanya ada prosesnya. Gitu. Iya. Jadi ya kalau misalnya orang tua itu mendapat predikat mamah kok bawel, itu sebenarnya sudah lazim ya. Karena memang harus sering berulang-ulang memberikan penanaman itu tadi ya. Kalau enggak ya juga gini, apa yang kalau anak sebenarnya sudah paham, kita cukup dengan pernyataan yang gini, apa dia yang boleh dilakukan, itu apa yang tidak boleh dilakukan sudah tahu ketika bertamu di rumah. Nah kita istilahnya apa ya, memberikan simulasi kepada anak sudah paham atau belum. Kalau belum paham baru kita memberikan pemahaman lagi. Seperti itu. Itu tadi ilmu yang luar biasa yang disampaikan oleh Bunda Tarika tentang makna lebaran yang harus ditanamkan bagi anak-anak. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 Bunda? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Ketika kita menyambut lebaran adalah sebenarnya kita menyambut diri kita untuk menyambut hari kemenangan terhadap diri kita sudah melewati 30 hari berpuasa. Dan ketika kita sudah memaknai lebaran itu sendiri, maka kita pun bisa juga nih mengajarkan kepada anak, memberikan makna apa itu lebaran. Dan ciptakan momen lebaran yang berkesan bagi anak agar nantinya momentum tersebut dapat dikenang oleh anak sepanjang masa. Sekian, dan saya mengucapkan, saya Tarika Isneng Tias mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih Bunda Tarika, terima kasih juga sahabat TV 10 Anda masih menyimak program ini sampai tuntas. Apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini semoga bermanfaat, dan tetap di TV 10 inspirasi dan edukasi. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.